Setelah mengalami all time high, IHSG ini sekarang masuk ke fasenya koreksi. Bagaimana strateginya saat IHSG koreksi dan bagaimana screening sahamnya saat IHSG koreksi? Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini, saya akan bahas mengenai strategi bagaimana screening ketika IHSG ini lagi downtrend. Jadi, saat video ini dibuat gitu ya teman-teman, saat video ini dibuat, itu IHSG lagi turun dalam waktu seminggu. Jadi, dalam 4 hari terakhir saat video ini dibuat, itu IHSG merah dan koreksi. Wajar sih karena IHSG ini telah menembus harga all time high-nya di 8.300, mau nembus di 8.000, bahkan udah nembus di 8.200. Jadi wajar sekali kalau misalkan IHSG-nya ini koreksi dan itu tandanya pergerakan yang sehat daripada naik-naik terus nanti turunnya makin dalam gitu ya. Jadi wajar ada goncangan gitu ya, bakal ada koreksi-koreksi dan saya lihat di sini koreksinya masih wajar gitu. Nah, tapi kalau tidak wajarnya itu seperti apa? Tidak wajarnya itu adalah ketika IHSG itu menembus ke area garis kedua di bawah ini. Jadi kalau misalkan IHSG-nya menembus ke 7.500, itu mungkin view-nya akan beda. Bahkan kalau misalkan tembus lagi di 7.400, IHSG-nya view-nya akan beda. Kenapa? Karena nanti bentuknya akan menuju ke downtrend gitu ya, bakal tidak baik dan dia akan menuju mungkin levelnya ke 7.000 lagi atau ke 7.200 gitu. Jadi akan menuju downtrend dulu. Tapi kalau misalkan IHSG-nya tidak menembus di harga 7.600-an atau misalkan bertahan di 7.800, itu menurut saya akan baik gitu. Kenapa? Karena di sini kita melihat bahwa pergerakan IHSG ini cukup eh, di akhir-akhir waktu cukup riar gitu ya, di 4 hari terakhir cukup riar. Tapi kita melihat tren positifnya apa, dia beberapa kali rejection di 7.800. Harapannya sih dia bertahan atau tidak tembus di 7.800 dan dia melanjutkan ke atasnya lagi 8.300. Apalagi saat ini video ini dibuat, ini bulan Oktober dan akan masuk masanya Windows dressing. Tapi kita tidak tahu apakah memang menuju ke sana ke arah 4.800 atau memang jebol ke arah bawah gitu ya. Jadi bisa jadi IHSG-nya ini akan mantul daerah sini ke bawah terus ke atas. Ini plan A-nya gitu ya. Plan B-nya seperti apa? Nah, ini plan B-nya yang membahayakan di mana eh kalau misalkan kita coba gambar lagi IHSG-nya dia naik terus dia jebol ke sini. Nah, bisa jadi seperti ini. Naik dia akan jebol lagi ke bawah. Kita tuh di sininya. Nah, di sini ke bawah sini. Ini melepas. Nah, ini bahaya sekali kalau bentuk IHSG-nya seperti ini. Nah, kita lihat aja nanti apakah IHSG-nya itu menjadi warna hijau plan A atau dia menjadi warna merah plan B gitu ya. Nah, itu mungkin view dari kami mengenai IHSG ke depannya. Jadi patokannya itu di 7.900-an ini apakah dia jebol di 7.800 yang sekarang itu. Kalau misalkan dia jebol mungkin arahnya akan seperti warna merah ini. Tapi kalau misalkan dia bertahan bisa jadi dia melanjutkan tren yang naik dan mungkin bisa jadi akan menghadapi Windows dressing yang kembali ke 9.000 atau menuju ke 9.000 bahkan ke 36.000 menurut Menteri Perekonomian kita. Tapi kita nggak tahu karena sebenarnya di market itu hakikatnya kita tidak bisa memprediksi market, tapi kita ini merespon market. Kalau marketnya turun ya sudah, kita tidak usah agresif. Tapi kalau marketnya rame dan marketnya terus naik, berarti kita bisa tancap gas lagi
untuk trading dan lebih agresif lagi. Jadi benar-benar kita tidak bisa menentukan market arahnya kemana, tapi kita hanya bisa merespon. Nah, dengan keadaan kondisi IHSG seperti ini, bagaimana strateginya? Kalau dari kami, tetap kami akan terus fokus pada saham-saham yang akumulasi. Jadi kalau teman-teman sudah kenal Neo BDM, di sini ada fitur Neo BDM di mana di salah satu Neo BDM itu fiturnya selain home dan watchlist, kita juga bisa masuk ke dashboard. Jadi ada dashboard di sini, kita bisa melihat bahwa saham-saham yang diakumulasi itu masuk ke dashboard dan di sini ada kelihatan top akum bandarmologi dan top akum foreign. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini ada saham-saham yang masih diakumulasi oleh foreign dan dia tidak pergerakannya tidak dipengaruhi oleh IHSG yang ada gitu ya. Contoh, misalkan kita lihat Tekim, di mana Tekim ini walaupun IHSG turun gitu ya, tapi dia itu turunnya tidak begitu dalam dan bahkan masih ada akumulasi dari asingnya. Nah, seperti inilah strateginya kita mencek atau mencari saham-saham yang memang masih diakumulasi dan belum turun dalam seperti IHSG. Bahkan ketika terakhir IHSG turun di hari Jumat terakhir, bahkan Tekim ini tidak turun, dia masih hijau gitu ya. Jadi ini sebagai watchlist buat teman-teman. Mana lagi sih yang menarik? Contoh misalkan UNTR. UNTR ini kita lihat bahwa walaupun IHSG merah di hari terakhir ini, tapi UNTR ini malah hijau dan dia masih diborong oleh asing. Jadi kita bisa masuk walaupun IHSG-nya turun, kita bisa mencari saham-saham yang masih diakumulasi dan dia sedang koreksi atau dia mau menuju breakout-nya. Jadi walaupun IHSG-nya merah gitu ya, kita bisa memanfaatkan hal itu. Tapi di sini kita melihat bahwa di sini adalah akumulasinya cuma 1 hari aja gitu ya. Gimana caranya kalau melihat dalam 2 minggu? Nah, ini saya ada custom screening yang ada di apa namanya? Yang ada di Neo BDM, dan custom screening ini saya buat itu akumulasi selama 2 minggu. Jadi saham-saham yang koreksi dan masih diakumulasi dalam 2 minggu terakhir itu saya buat di custom screening ini. Jadi memang kelebihan di Neo BDM ini ada yang namanya custom screening. Nah, custom screening ini sebenarnya saya jelaskan atau saya share di buku saham mantul, di mana salah satunya yaitu screening saham dari metode semua itu saya jelaskan. Materinya ialah screening saham, di mana screening saham itu saya menggunakan Neo BDM dan screening menggunakan Stockbit. Jadi perpaduan dua screening ini yang saya pakai, itulah yang saya gunakan ketika IHSG koreksi, saya tetap mencari saham-saham yang akumulasi. Nah, kalau teman-teman pengen punya custom screening ini dan bagaimana membuat custom screening ini, saya jelaskan di buku saya di sahammantul.com. Jadi teman-teman bisa masuk ke website sahammantul.com. Di situ saya jelaskan, di situ ada bukunya dan ada videonya. Di situ saya jelaskan lebih detail bagaimana saya membuat custom screening seperti ini. Yang kita lihat di sini sahamnya, saham-saham walaupun IHSG-nya turun gitu ya. Walaupun IHSG-nya turun, tapi saham-saham yang ada di custom screening saya ini dia tetap oke dan tetap diakumulasi dengan jumlah yang atau dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi saya jelaskan custom screening ini ada di buku saya, di mana teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya Saham Mantul. Di situ ada 3 paket. Paket pertama ada ebook. Jadi ada ebook only kalau teman-teman suka baca. Ini cocok buat teman-teman yang suka baca. Ini ada ebook only. Di mana di ebook only ini teman-teman dapat ebook dan di situ saya jelaskan berdasarkan screening yang saya sebutkan tadi. Yang kedua itu adalah paket premium, di mana paket premium itu yang awalnya harganya 2 juta gitu ya. Di video ini mungkin mudah-mudahan stoknya belum habis gitu ya, masih ada, stoknya masih ada.
Ini harganya di 999.000. Nah, di sini di paket ini, di paket premium itu selain dapat ebook, teman-teman juga dapat video edukasi. Jadi saya jelaskan eh, lebih detail lagi melalui video. Jadi kalau teman-teman secara visual bosen atau misalkan mau sambil teman-teman sedang ada kesibukan gitu ya, sambil di jalan atau misalkan sambil nunggu klien, teman-teman bisa nonton video edukasinya. Jadi selain baca buku, teman-teman bisa nonton video edukasinya dan juga ada grup screeningnya juga. Tapi grup screening ini saya tidak terus memberikan video stock pick-nya, tapi saya lebih ke kenapa saya membeli saham ini, kenapa saya jadikan saham ini watchlist gitu. Bahkan saya suka juga sharing video analisanya. Jadi nggak hanya stock pick aja yang saya share, misalkan di grup lain beli saham A dengan target sekian, TP di sekian, cut loss di sekian. Saya nggak seperti itu, tapi saya suka sering kenapa saya jadikan saham ini watchlist dan kenapa saya beli di titik ini. Karena harapan saya adalah kepada teman-teman itu menjadi trader yang mandiri, tidak tergantung dari stock pick orang lain gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kurang juga, ada paket eksklusif di mana di sini ada paket mentorship. Di situ bisa private Zoom sama saya selama 2 kali dan kita bisa diskusi lebih detail lagi di private Zoom ini. Jadi teman-teman punya 3 pilihan. Pilihan yang paket ebook aja, ebook dengan video dan ebook, video dan private dengan saya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, bagaimana sih strateginya ketika ISG turun? Tetap kita cari saham-saham yang sedang diakumulasi, bahkan ketika dia koreksi dan diakumulasi, kita tetap beli atau kita cari saham itu. Contohnya, di sini di custom screening yang saya punya, itu ada saham BRMS, di mana saham BRMS ini itu sedang koreksi, tapi ini masih akumulasi gitu ya. Masih akumulasi dan mungkin ada lagi saham-saham yang lain yang besok lusa akan muncul di custom screening saya ini dan bisa jadi mungkin kita bisa manfaatkan di buy on weakness, Kenapa? Karena ketika ISG goncang-gancing atau ISG turun, saham ini tidak ikut turun atau tidak ikut jebol, bahkan dia bertahan di 9.000 dan belum ada yang namanya distribusi. Jadi buat teman-teman pemula suka bingung, aduh ini koreksinya koreksi sehat, ini koreksinya koreksi tidak sehat, atau ini seperti apa ke depannya ketika koreksi. Teman-teman bisa memanfaatkan tool NeoBDM ini dan dari tool NeoBDM ini kita bisa melihat ketika koreksi apakah ada buangan, apakah di sini ada distribusi. Itu kita bisa manfaatkan di tool NeoBDM ini. Itu aja mungkin video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga buat teman-teman yang baru belajar saham bisa menambah eh, wacana atau wawasan bagaimana cara screeningnya. Dan tolong save video ini jika bermanfaat buat teman-teman dan bagikan video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di Saham Mantul. Salam cuan teman-teman.